Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman, SSMA, dosen tetap program studi S1 Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Mata kuliah yang saya ampu bernama Shochukyu Sakubo dengan kode mata kuliah JSP 62105. Mata kuliah ini ditawarkan kepada mahasiswa semester 4 sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki deskripsi sebagai mata kuliah wajib program studi yang merupakan lanjutan dari mata kuliah Shokyu Sakubu. Materi yang diberikan meliputi latihan mengarang dengan menerapkan pola-pola kalimat tingkat menengah yang lebih kompleks dari materi perkuliahan sebelumnya. Selain itu, mahasiswa juga diminta untuk bisa menganalisis hasil karangan dari teman-temannya melalui peer respon yang sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan penggunaan tata bahasa Jepang oleh mahasiswa. Adapun CPL program studi yang diharapkan adalah pada CP yang pertama, yaitu mahasiswa mampu berkomunikasi dalam bahasa Jepang baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini dikarenakan mata kuliah ini merupakan mata kuliah mengarang atau menulis. Adapun capaian mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu menuliskan karangan berdasarkan tema yang telah ditetapkan menggunakan pola-pola tata bahasa Jepang tingkat menengah. Kemudian untuk CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menuliskan karangan dengan menyertakan kanji dalam karangannya. Selanjutnya, CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menuliskan karangan pada kertas Genko Yoshi dengan mengikuti kaidah penulisan yang benar. Lalu ada CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memberikan ulasan terhadap karangan yang dibuat oleh temannya melalui peer respon. Dan yang terakhir, CPMK yang kelima dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menuliskan kembali karangannya dengan lebih baik berdasarkan peer respon yang diperoleh. Materi yang diberikan pada perkuliahan ini diambil dari buku Minano Nihongo Shokyu ni Writing Practice. Meliputi yang pertama, Shiteki na hito ni agetai presento. Yang kedua, Ryoko. Yang ketiga, Moshi watashi ga futari itara. Yang keempat, Padang de bikkuri shita koto. Yang kelima, Keitai denwa hitsuyo uchiyo. Yang keenam, Watashi no mawari no saikin no news. Yang ketujuh, Kotsu Nihon to Indonesia ni hikaku. Yang kedelapan adalah peer respon. Lalu metode seperti apa yang dipergunakan dalam perkuliahan ini? Metode yang dipergunakan itu dikenal dengan istilah DIA. D-I-A. Untuk D atau delivery itu menggunakan penceramahan atau penjelasan penyampaian materi perkuliahan kepada mahasiswa. Seperti apa pola-pola kalimat yang harus mereka tuliskan dalam karangan yang akan mereka sampaikan. Kemudian selama perkuliahan tersebut tentu saja terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya melalui sebuah diskusi. Dan terakhir itu beralih kepada metode assessment atau memberikan praktek atau tugas kepada mahasiswa. Praktek biasanya mahasiswa menuliskan karangannya pada aplikasi Padlet, sedangkan tugas biasanya mahasiswa menuliskan karangannya pada kertas Genko Yoshi. Kemudian ada penilaian mata kuliah. Mata kuliah ini diberi penilaian seperti yang pertama, kehadiran sebanyak 10%, kemudian tugas yang terdiri dari mengarang dan melakukan peer respon sebanyak 50%, kemudian ada UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 20%. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah Shochukyu Sakubo. Berikutnya adalah video pengajaran saya mengenai mata kuliah Shochukyu Sakubo. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini? Lanjut ya, pertemuan keempat hari ini Shochukyu Sakubo. Mudah-mudahan udah dipelajari materinya di rumah. Udah dipelajari? Alhamdulillah. Hai. Nah, untuk pertemuan keempat ini Waalaikumsalam, silakan masuk. Hai. Ada yang bisa baca kira-kira?
Sampo, hai. Sama? Ryoko. Ryoko. Kira-kira bicara apa kita tentang saku bunga hari ini? Jalan-jalan. Kenapa? Ini sama-sama jalan-jalan ya artinya. Bedanya kira-kira apa? Kalau Sampo itu kira-kira cuma keliling-keliling gitu doang sih. Jadi kayak sekitaran kota, keliling-keliling, jalan-jalan keliling-keliling doang. Sedangkan kalau Ryoko tuh kita pergi jauh gitu sih, yang berhari-hari gitu sih perginya. Berhari-hari. Kalau satu hari pulang balik itu Ryoko atau Sampo kira-kira? Misalnya berangkat pagi nih, pergi kemana, terus malamnya baru balik. Itu Ryoko atau Sampo? Ryoko sih. Kenapa Ryoko? Jauh. Apa kira-kira hintonya di sini apa ya? Ada kanjinya di sini yang kelihatan. Jalan kaki. Jadi kanji jalan kaki ya. Jadi jalan-jalan itu dipakai jalan kaki. Kalau ini biasanya emang pakai kendaraan. Nah, kalau Minasang sendiri lebih suka Sampo atau Ryoko? Yang tim Ryoko. Tim Sampo. Kenapa mageran? Berbicara mengenai hal tersebut, karena ini kita pertemuan keempat kita, dan saya sampaikan juga sama Minasang, harapannya itu apa sih untuk perkuliahan kita itu? Yang pertama, Minasang itu diharapkan mampu menuliskan karangan berdasarkan tema yang tadi ditetapkan. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, temanya adalah mengenai Ryoko. Maaf ya tim mager, bukan Sampo ceritanya hari ini, tapi harus Ryoko. Jadi paksain kenangannya udah pernah jalan-jalan kemana sama siapa aja. Kemudian yang kedua, mampu menuliskan karangannya dengan menyatakan kanji. Kanjinya di mana Minasang? Masih ingat nggak ya kanjinya? Masih bisa menulis kanjinya? Masih. Nulis nih, bukan ngetik ya, nulis ya. Nah, insya Allah. Nah, ini dua capaian mata kuliahnya untuk hari ini. Nah, minggu lalu udah disampaikan kalau seandainya temanya adalah Ryoko hari ini, silakan dibuka bukunya. Nah, sebelum Minasang membuat sakubungnya atau karangannya, saya jelaskan dulu bagaimana sih urutan penulisannya sebaiknya untuk Minasang tuliskan dalam sakubungnya. Kita minta Edward yang pertama. Bisa baca Edward? Bisa. Silakan. Ya. 言ったところについて順に説明。lanjut. まず A 行きました。次に A 行きました。それから A 行きました。Kira-kira apa tuh Edward? Ngapain? Apa yang dibicarakan di poin sini? Itu sensei. Junni. Berurutan. Apa yang diurutin? Menjelaskannya secara berurutan sensei. Misalnya dari pertama dia kemana, lalu setelah dia ke sana, selanjutnya dia mau kemana nanti. Oke. Terus Sorekara itu baru yang setelah Tsugi itu sensei. Sorekara ikimashita, dia pergi ke satunya lagi. Coba Agis kelihatan? Ini Zentai Dekina. Kira-kira apa tuh? Harus menceritakan perjalanannya, kasih komentar secara zentai kita umum ya, umumnya aja. Nah, kayak apa sih contohnya? Nah, bagian bawahnya silakan Minasang lihat lagi. Hai, kita coba baca ya. Hai, Pari, yang kalimat pertama coba. 今年の夏、私は友達と初めて神戸へ行きました。 Kira-kira ngapain tuh? Dia sama teman-temannya pertama kali pergi ke Kobe. Pertama kali. Di sini coba Pari masih. 新神戸駅に着いて、まず北野へ行きました。そこには外国人が昔住んでいた大きくて綺麗な家がたくさんありました。私たちは家の中を見学したり、写真を撮ったりしました。 Hai, nah poinnya apa di sana? Kalau dijelaskan dari yang tadi. Mazu ya, hai. Oke. Makan mazu. Ini. Sini. Ada kata mazunya kan? Ya. Mazu apa? Kemana dia pergi?
Kemudian ngapain sih dia di sananya kayak gitu. Nah itu yang akan kita bicarakan nanti. Hai, coba lanjut Greg, nomor 2 bisa. Paragraf kedua. Hai. 次の Sugini. 次の次に六甲山へ行きました。六甲山はとても綺麗で、山の上から神戸の山や海がよく見えました。 Lanjut masih. 隣にいた人が電気がいい日には大阪の街もはっきり見えますよ、と言って教えてくれました。 Hai, apa poin yang keduanya? Ada kata-kata segi, segini ya, segini. Hai, lanjutnya kemana dia pergi? Ya. Hai. Nah terakhir coba Adit, sore kara. それから港の近くに Aduh. ハバ Habarando ランドへ行きました。 ハバランドはいろいろな店や素敵なレストランがたくさんあるところです。私たちはそこで海を見ながら晩ご飯を食べました。 Hai, terima kasih. Poin yang ketiganya bagaimana? それから Hai. Ini tadi ada mazu. Yang pertama kemana sih? Kemudian yang selanjutnya. Nah, kalau minasan lihat pola ini tujuannya untuk apa kira-kira? menjelaskan proses. Menjelaskan prosesnya. Jadi minasan itu nanti bicaranya jangan tempat yang disenangi dulu, baru terakhir tempat yang gak disenangi kayak gitu. Jangan catat. Tapi urutan perjalanannya itu dari mana terlebih dahulu. Misalnya ternyata urutannya misalnya B A C. Misalnya urutannya. Tapi minasan jelasinnya A B C misalnya gitu. Jangan kayak gitu. Makanya menggunakan pola mazu. Pertama-tama kemana sih? Di tempat pertama tuh minasan ngapain? Habis tuh kemana? Segi, pakai segini. Kemana selanjutnya? Di tempat ini ngapain juga? Kemudian yang terakhir kemana? Terakhir ke sini, di tempat terakhir itu ngapain juga? Ini urutannya. Jadi kelihatan dari misalnya kalau berangkat pagi, paginya pertama kemana dulu, siangnya kemana, malam terakhirnya kemana. Jangan mentang-mentang sukanya pergi ke Habarando dulu misalnya. Habarandonya dulu masuk Habarando. Padahal pergi ke Habarandonya itu udah yang ketiga. Nah, itu dia penggunaan mazun segini sama soreka. Paham? Paham. Nah, terus coba Wafa terakhir. とても短い旅行でしたが、山も海も綺麗だったし、美味しい料理も食べられたし、ぜひも一度神戸へ行きたいと思います。 Hai, ini bagian apa ini? Komentar. Komento secara general. Secara general. Ini bukan cuma Tanoshikatta desu, Moshirokata desu, bukan itu aja ya. Secara keseluruhan itu yang paling ingatnya itu apa? Secara dari seharian itu misalnya jalan, apa sih yang paling minasan ingat kayak gitu? Iya pasti jalan-jalan itu ada yang Tanoshikatta, ada yang Tsukarimashita, pasti ada yang kayak gitu. Cuman jangan cuman potongan kecil kayak gitu. Secara keseluruhan gimana ya? Misalnya di sini dia totemo mijikai ryoko desu taka, meskipun jalan-jalannya itu cuman bentar katanya kan ya. Yamamu umimu kirei dattashi, gunungnya, lautnya indah, oishi ryori ini di mana nih ya? Ya apa ini yang Habarando ini dia akan makan kayak gitu. Kemudian moichido kobe kita itu mau mas. Gara-gara kenangan tersebut jadi ingin ke Kobe lagi. Atau minasan misalnya, ternyata pergi jalan-jalan itu yang terbentuk adalah kenang-kenangan yang jelek. Udah besok-besok nggak mau pergi lagi misalnya. Ya terserah minasan itu komentarnya seperti apa. Kita cobakan. Nah, ini ada contohnya nih. Kobe no machi yo imashita, Habarando e ikimashita. Di sini berdasarkan ini.
Nah ini di sini ada urutannya kan? Ini ada yang gogoro puji, ini gogo samji, ini gozen juichiji. Kalau berdasarkan gambar ini, mana yang terlebih dahulu yang harus dijelaskan? Terus kitano. Nah, kitano ya. Kenapa kitano yang harus dijelaskan? Gozen. Karena gozen juichiji ini yang terlebih dahulu. Walaupun di atasnya pisah-pisahkan sama penulisnya, bisa nggak minasang mengaturnya berdasarkan urutannya. Nah, misalnya ini kitano, kemudian rokosan, baru tabaran. Seperti itu. Nah, coba kita lihat di halaman mazu. Mazu ya, pakai mazu lagi dia pakai. Mazu, karena berdasarkan gambar di atas. Kemudian segi. Terakhir soreka. Nah, kalau lihat di sini ada montai. Coba lihat bukunya, ada montai. Baik. Coba lihat dulu montainya. Nah, ini kata-katanya ada nih. Coba Caca bisa baca? Ginkode. 銀行でお金を引き出します。はい。baca Yashu Kado. キャッシュカードを入れます。お引き出しのボタンを押します。はい。暗証番号と金額を押します。 Oshimas. Nah, berdasarkan gambar ini, mana yang pertama kalimatnya seharusnya? Caca. Ini kan ada gambar nih. Nah, kalimatnya dipilih 3 nih. Mana gambar yang pertama yang harus dijelasin? キャッシュカードを入れます。 Yashukado iremas. Coba lihat lagi. Kashukado nomor berapa di gambarnya? Nomor 2番先生。 Nomor 5. Berarti yang nomor 1 yang harus dipilih yang mana? 2番先生。 Coba diurutkan berdasarkan gambar. Kata-kata mana yang harus didahulukan? まずキャッシュカードを入れて、 Gambarnya yang mana duluan nih? Gambarnya yang 2番先生dulu. Gambarnya? Yang 2番. Ini bang. Ini apa nih? Gambarnya ini dulu kan? Nah, berarti gambarnya apa dulu nih? Oshimas. Berarti setelah itu apa? Terakhir Kingaku. Sekarang coba pakai mazu tadi. Mazu. Polanya, segini. キャッシュカードを入れて、それから暗証番号と金額を押します。 Paham minasan? Jadi sesuaikan dengan gambarnya. Coba. Nah ini Nihon no ocha wa nomimasu. Minum Nihon ocha. Coba Dwi bisa baca? Nihon no ocha o nomimasu. Poinnya apa dia tuh? Yang pertama tuh nomimasu. Hai. Kedua tuh ocha wan o 2回回します。はい。Kedua tuh rogite. Migite. De ocha wan o totte hidari te no semasu. No semasu. Kalau seandainya berdasarkan gambar ini, apa yang harus didahulukan? Yang pertama tuh yang itu saya. Migite. De ocha wan o totte hidari te dinosemasu. Kemudian yang ocha wan o 2回回します. Terakhir. Kalau yang nomimasu. Kalau seandainya pakai pola tadi,
berarti pakai apa? Pakai Apa? oh ya, mazu. Hai, mazu apa? Mazu. Rogite te ochan. Migite de ocha wa mo totte hidari te ni nosete. Nosete. Lanjut ke segini. Segini, hai. Ini ocha wa mo nikai mawasi te. Hai. Akhir polanya Sore Sore kara kara. nomimasu. nomimasu. Hai. Siapa tahu ya, siapa tahu minasan nanti pergi ke Jepang. Amin. Itu pola minum cawan nggak bisa kayak kita kayak gitu aja ya. Harus ada budaya juga di sana. Ya siapa tahu nanti gitu ya. Nah, sekarang seperti yang dibicarakan di awal, tema kita hari ini sehubungnya adalah ryoko. Nah, di sini ada pertanyaan. Minna de hanashimashou. Ayo ngobrol semuanya. Bareng-bareng ngobrol. Tukar-tukaran ide. Imamade ryoko ni itta tokoro de doko ga yokatta desu ka? Dare to ikimashita ka? Itsu ikimashita ka? Sampai sekarang nih, sampai umurnya kira-kira berapa ya sekarang? 20-an. Nah, sampai umur 20 ini yang paling teringat jalan-jalan itu kemana? Paling teringat kemana dan jalannya? Yang paling bagus nih ya, katanya yokata, karena yokata yang paling bagus. Bukan kenangan-kenangan yang jeleknya ya, yang bagusnya yang udah sampai 20 ini. Terus perginya sama siapa waktu itu? Pas jalan-jalan itu. Terus masih ingat nggak kira-kira kapan sih itu perginya? Misalnya umur 5 tahun. Umur 5 tahun masih ingat nggak ya jalan kemana? Masih. Benar. Ada yang ingat, ada yang enggak. Nah, sekarang coba diingat. Ya, kira-kira minasan ingatnya kapan? Terus habis itu setelah minasan bicarakan dengan teman-temannya, selanjutnya kamu tuh mau pergi kemana sih? Kalau mau pergi jalan-jalan, mau kemana pergi jalan-jalannya? Ini kan habis udah 20 nih. Rencananya ke depan mau kemana sih jalan-jalannya? Siapa tahu tempat dari sini atau kan ini mau selesai ujian juga nih. Nah, habis ini mau jalan-jalan kemana? Yang ryoko ya, bukan sampo bagi tim mager, ingat ya? Yang ryoko bukan sampo ya. Yang ryoko. Nah, hai, saya kasih waktu 5 menit. Silakan dibicarakan dengan teman di sampingnya. Sampai sekarang paling enaknya kemana? Pergi jalan-jalannya bebas aja. Boleh bebas. Pengen kemana? Ya, kemana ya. Tapi ini yang nomor 1 ini yang pernah pergi ya, bukan akan pergi ya. Hai, silakan. Grey, coba dari siapa dulu? Sekarang. Imamade itu tokoro de Aceh ga yokatta desu. Aceh. Kazoku to ikimasu. 2019年に行きました。 2019年行きました。2019 SMA. SMP Iya, SMP. SMP kelas 3. Hai. Lanjut coba. Doko yang pertanyaan kedua. Swissへ行きたいです。 Swiss. はい、スイス。 Oh. Sendiri, bersama-sama atau gimana? Insya Allah bareng-bareng nanti. Insya Allah Ada temannya. Ada teman. Ya, insya Allah ya. Loh, nggak boleh gitu. Hai, coba balik ke tanya ke Grey. 今まで旅行に行ったところでどこが良かったですか？ Ke Tanjung Pinang yang paling bagus. Oke, 誰 lanjut. と行きましたか？母は？父です。あといつ行きましたか？ SMP. Doko どこへ旅行に行きたいですか？
Nihongai, amin, amin. OTW di sini. OTW ke Jepang. OTW ke Jepang. Sudah lolos. Oh, siapa? Gue udah lulus ke Jepang. Udah lulus ya? Ya, Oke itu. yang program magang itu bukan. Oh iya. Here. Nah, karena udah dijelaskan tadi, sekarang coba di scan ini. Kita coba scan. Bisa? Nanti minasang diarahkan ke peta dunia. Ini ada yang udah ke Malaysia nih, udah ada yang ke Petronas nih. Nah, tambah plus plus kan udah selesai misalnya ke jam gadang misalnya gitu. Jam gadang benteng tinggi. Nah, tulis di bawahnya. Mazu ngapain? Ya, Mazu ngapain? Segini ngapain? Sore kala ngapain? Nah itu. Misalnya minasang perginya ke Malaysia, pertamanya kemana, terus kemana, terus kemana. Itunya aja yang perlu dijelasin. Mazu, Petronas nasi, teh, segini, nasi lemak, oh tabete. Sore kala apa misalnya. Nah itu yang minasang tuliskan. Setelah tulis, kalau seandainya mau ditambahkan foto, saya foto Petronas misalnya. Kalau seandainya minasang nggak ada apanya, di sini ada image set langsung. Saya mau foto apa misalnya, di image set itu langsung bisa tambahin fotonya. Kayak Sensei nih, Sensei sekarang yang pernah ke ini Pak ke Ekimashita Dewi Pak. Segini daerah stagi no kudamono market to ekimashita. Oh, sore kara alun de torini to akuma ni nogorimashita. Oh, naik kuda. Oke. Dwi Alifa Mazu Petronas biru no shita de chashoku o torimashita. Oh, sarapannya di Petronas. Jalan segini gogo made Petronas no Nakano Aruki no oh di lanjutnya sampai sorean itu dia keliling-keliling ya, Iya, cuci mata. Cuci mata. Terakhir pergi ke Apato. Oh iya. Udah semua? Sudah Sudah Sensei. ya. Oke, paham ya penggunaan polanya ya? Bagaimana untuk kali ini paham penggunaannya ya? Ya, seperti yang disampaikan di awal tadi, Minasang mampu menuliskan karangan berdasarkan tema. Dan jangan lupa kanji, jangan lupa ya. Nah, mengingat anak tersebut minggu depan tugas ya dikerjakan di kertas ini, jangan lupa dikumpulkan minggu depan dan nanti direview bareng-bareng teman-teman. Ada yang ditanyakan? Ada, ya, alhamdulillah. Nanti insya Allah semuanya paham ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan hari ini, coba kokomade, arigatou.